Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surgomes Nenggolan. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas dalam pembuatan marketing plan pada era Jaya Group. Yang dimana di sini terdapat overview pada penjelasan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang dimana yang pertama adalah campaign goals, yang kedua adalah branding, yang ketiga adalah schedule dan deadlines, dan yang keempat adalah KPI. Untuk yang pertama adalah campaign goals. Nah, apa sih campaign goals pada saat saya melakukan marketing plan ini? Goals yang pertama itu adalah meningkatkan visibilitas dan pengenalan merek. Yang kedua adalah memperkuat keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga adalah mendorong kunjungan ke toko fisik dan juga platform online. Nah, apa sih yang akan dilakukan Erafon untuk melakukan branding pada marketing plan kali ini? Nah, di mana Erafon nantinya akan mengedepankan dirinya sebagai tujuan terpercaya untuk gadget teknologi terbaru, menawarkan layanan pelanggan, dan juga keahlian yang unggul. Nah, di sini dapat kita lihat pada kuartal pertama, yaitu adalah pada Januari, Februari, Maret, dan April. Di mana pada kuartal pertama ini, saya akan melakukan pemasaran organik dan juga pemasaran berbayar. Di mana pada pemasaran organik, nantinya di sini menggunakan strategi konten, di mana kita menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun TikTok. Nah, di sini apa sih nantinya akan ditampilkan pada strategi konten? Yang pertama adalah sorot-sorot produk terbaru dan promosi yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah membagikan tips teknologi, tutorial perangkat ataupun trik-trik dalam menggunakan teknologi dan perangkat. Dan yang ketiga adalah menampilkan testimoni pelanggan dan juga cerita kesuksesan kita. Nah, di sini juga ada pemasaran berbayar, di mana pemasaran berbayar ini menggunakan iklan Google maupun iklan media sosial. Di mana pada iklan Google nantinya ada lakukan kampanye mengenai eksklusif teknologi baru tahun ini. Karena ini merupakan kuartal pertama, maka kita akan melakukan kata kunci atau penyorotan pada ponsel terbaru dan gadget terkini 2023. Biasanya di mana pada tahun terbaru itu biasanya kita akan meluncurkan produk terbaru sehingga kita akan melakukan kampanye mengenai eksklusif teknologi baru di tahun ini. Nah, di sini juga kita melakukan format iklan, di mana iklan nantinya adalah iklan pencarian dan iklan tampilan yang menampilkan produk-produk baru. Nah, untuk selanjutnya adalah iklan media sosial, di mana pada iklan media sosial ini nanti kita akan melakukan kampanye mengenai tingkatkan kualitas teknologimu, yaitu berhubungan juga dengan eksklusif teknologi baru tahun ini, di mana kita meningkatkan kualitas teknologi kita pada tahun terbaru dengan produk terbaru. Nah, di sini kita juga dapat menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Nah, untuk format iklannya adalah iklan karusel menampilkan berbagai produk teknologi dan juga target sasaran audiens kita adalah penggemar teknologi ataupun early adopters. Nah, selanjutnya adalah kuartal kedua, di mana pada kuartal kedua ini pada bulan Mei, Juni, Juli, dan juga Agustus. Nah, di sini kita juga menggunakan dua pemasaran, ada pemasaran organik dan juga pemasaran berbayar. Untuk strategi konten yang pertama, kita akan pada pemesan organik, kita menggunakan media sosial, di mana media sosialnya itu adalah menghasilkan konten, di mana pelanggan memberikan rata-rata letak perangkat teknologi mereka, dan juga kita dapat melihat dari intipan di balik layar operasional dari si Erafon tersebut. Mungkin kita juga dapat melakukan konten video, di mana konten video itu seperti konten unboxing ataupun perbandingan perangkat. Juga kita dapat memasukkan beberapa konten di bagian Instagram Reels, seperti video-video pendek tentang demonstrasi teknologi dan juga tips-tips dalam menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya adalah pemasaran berbayar, di mana pemasaran berbayar ini kita melakukan di iklan Google dan juga iklan media sosial juga, di mana pada iklan Google itu kita melakukan kampanye mengenai gadget untuk petualangan musim panas, di mana kata kuncinya itu yang kita highlight adalah teknologi outdoor dan juga gadget terbaik musim panas. Nah, format iklan di sini kita sudah menggunakan format iklan video yang nantinya dia akan menampilkan teknologi-teknologi untuk kegiatan di luar ruangan. Dan yang juga selanjutnya adalah iklan media sosial, di mana pada iklan media sosial ini nantinya kita akan menggunakan kampanye mengenai nikmati keseruan musim panasmu. Platform yang kita gunakan adalah Instagram dan Facebook, di mana nantinya format iklannya ini iklan yang menyoroti profitabilitas dan juga fleksibilitas teknologi, di mana audiens atau sasaran kita adalah wisatawan dan mencari petualangan. Nah, yang selanjutnya adalah kuartal ketiga, di mana pada kuartal 3 ini sudah menjalan-jalan di akhir tahun. Nah, di sini ada bulan September, Oktober, November, sampai Desember. Untuk yang pertama itu kita lakukan lagi strategi konten di sini, kita menggunakan media sosial
di mana kita sudah mulai memasukkan nih jajak pendapat dan kuis tentang preferensi teknologi, ataupun kita dapat melakukan postingan mengenai teknologi dari tahun ke tahun dan merayakan evolusi teknologi. Nah, dengan nantinya ada jejak pendapat dan kuis tentang preferensi teknologi ini, maka kita dapat menciptakan suatu teknologi baru untuk tahun ke depannya, untuk masuk ke dalam kuartal di tahun ke depannya. Kita juga dapat melakukan infografis di mana kita membagikan statistik tentang tren teknologi dan juga perilaku pengguna terhadap suatu teknologi. Nah, di sini ada juga pemasaran berbayar, di mana pemasaran berbayar ini kita melakukan iklan Google, di mana iklan Google ini adalah perlengkapan teknologi saat kembali ke sekolah. Nah, biasanya nih di September nih, kan biasanya sudah mulai nih masuk ke bulan-bulan pada mahasiswa untuk untuk masuk dalam perkuliahan. Nah, di mana dengan adanya pada kuartal ini, di situ kita dapat melakukan penyampaian kampanye mengenai perlengkapan teknologi pada saat kembali ke sekolah ataupun kuliah. Nah, di sini juga ada kata kunci seperti gadget pelajar ataupun gadget mahasiswa dengan teknologi untuk pendidikan. Nah, format yang akan kita lakukan adalah format iklan dengan iklan teks menawarkan diskon khusus pada teknologi pelajar dengan menampilkan beberapa branding, dengan menampilkan beberapa bundling agar si mahasiswa tersebut atau agar para pelajar dapat terpikat dengan iklan yang kita lakukan atau iklan yang kita berikan. Nah, di sini juga ada iklan media sosial, di mana pada iklan media sosial, di sini kita melakukan kampanye untuk menguatkan pembelajaran dengan teknologi, di mana platformnya itu ada Facebook dan juga Instagram. Kalau di sini tuh kita melakukan format iklannya itu menggunakan video, di mana video untuk menampilkan pelajar menggunakan teknologi untuk belajar atau video untuk menampilkan bagaimana mudahnya belajar ketika adanya teknologi yang mumpuni. Nah, selanjutnya itu adalah target atau audiens kita itu adalah pelajar, orang tua, ataupun pendidik. Nah, di sini ada key performance indicator untuk tiap kuartalnya. Pada kuartal pertama itu nantinya biasanya itu jumlah pengunjung unik masuk ke situs web Erafon, dan juga pada engagement rate di sosial medianya, tingkat keterlibatan pada postingan seperti jumlah like atau komentar berbagi di platform sosial media. Dan yang ketiga adalah konversi situs web ini seperti jumlah pengunjung yang berubah menjadi pelanggan atau mengisi formulir untuk kontak. Nah, yang keempat adalah penjualan produk baru, di mana di sini kita melakukan eksklusif teknologi tahun baru ini. Di situ kita akan menampilkan di Google Ads dan juga media sosial Ads. Ada juga ROI kampanye atau Return on Investment, di mana di sini kampanye berbayar yang dapat dihitung dengan membandingkan pengeluaran iklan dengan pendapatan yang dihasilkan. Pada kuartal kedua nantinya pada website traffic itu adalah jumlah pengunjungnya itu dapat kita bandingkan dengan jumlah kuartal sebelumnya. Untuk engagement rate-nya kita dapat melihat tingkat keterlibatan meningkat pada postingan sosial media kita dan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, pada key performance indicate yang ketiga ini juga kita akan melakukan perbandingan baik dari website traffic, engagement rate di sosial media, ataupun konversi produk kembali ke sekolah. Jadi kita bandingkan nih dengan kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.